Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanif Nida selaku pengasuh pesantren seperti Mbak Roy Bahan Sudah, yang saya hormati seluruh jajaran pengurus, terutama Mbak Rifki Amiratul Sani selaku yang mengurusi PIH kita, dan tak lupa pula orang rokok yang di rumah, semoga sehat selalu, dan juga teman-temanku yang berbahagia. Saya Meladiana dari kelas 11B MA Al-Quran Laurai Bahan Sudah. Malam hari ini akan mempresentasikan pada pelajaran sejarah, yaitu tentang perlawanan dari Kesultanan Goa. Nah, perlawanan dari Kesultanan Goa ini terjadi di Goa. Nah, pada waktu itu Goa itu menjadi bandar. Maksudnya bandar di sini tuh kayak tempat peristirahatan. Ketika waktu itu tuh ada jalur perdagangan dari Maluku ke Malaka maupun Malaka ke Maluku. Nah, pokoknya nanti dia tuh tempat peristirahatnya tuh di Goa. Nah, gara-gara ini otomatis Goa, bandar Goa itu menjadi tempat pusat perhatian, menjadi kaya, punya tempat kayak peristirahatan kan, berarti nanti dia kayak tempat terkenal gitu. Ya gitulah. Nah, sejak saat itu VOC itu ingin menguasai di bandar tadi. Nah, usaha-usaha VOC yang pertama itu kayak memblokade pelabuhan Sombauku. Nah, tadi itu bandarnya tadi tuh namanya itu pelabuhan Sombauku. Dia tuh memblokadenya sambil merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi maupun kapal-kapal asing. Nah, dengan kejadian kayak gini timbullah persengketaan. Nah, selanjutnya Raja Goa pada waktu itu yang bernama Sultan Hasanuddin tidak tinggal diam. Nah, beliau dan itu tuh sama sekutu-sekutunya itu menyiapkan pasukan dan menyiapkan segala perlengkapan untuk menghadapi VOC. Nah, dan Sultan Hasanuddin juga membangun benteng-benteng di pesisir-pesisir kerajaan. Nah, sedangkan VOC pada waktu itu terus menerapkan politik adu domba terhadap Goa, dan dia juga menjalin hubungan terhadap pangeran Bugis yang bernama Arung Palaka dari Bone. Nah, setelah itu meletuslah perang pada waktu 7 Juli 1867. Nah, waktu itu dipimpin oleh Raja Spelman, dan pemimpin VOC waktu itu adalah Raja Spelman dan ditemani oleh sekutu-sekutu Bugis, yaitu Arung Palaka. Karena Goa itu kalah persenjataan, akhirnya Arung Palaka dan VOC itu mampu menduduki daerah Goa. Akhirnya perang tadi diakhiri dengan perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya itu yang bunyinya kayak gini. 1. Goa harus mengakui monopoli. Pokoknya apapun yang diperintahkan oleh VOC, Goa itu ya pokoknya ngikut aja. Yang kedua, semua warga barat, orang barat kecuali Belanda itu harus keluar dari Goa. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Jadi tadi perangnya itu yang bayar Goa. Yang keempat, di Makassar itu dibangun benteng-benteng. Nah, itu tadi tentang perlawanan Kesultanan Goa. Cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.